betapa pentingnya kita mempunyai karakter yang baik, yang kadang-kadang menjadi penentu keberhasilan kita jauh lebih besar dari kemampuan atau skill kita. Anda punya skill yang hebat, yang luar biasa, lulusan dari sekolah terbaik, punya sertifikasi yang hebat sekali, tetapi kalau attitude Anda tidak menyenangkan, misalnya tidak disiplin, menganggap remeh, tidak tepat waktu, itu semua karakter tuh, ya Anda hilang. Seorang keluar dari universitas langsung menjadi bos dan dia nggak pernah jadi kacungnya orang lain, itu menimbulkan suatu mindset yang menurut saya kurang matang. Jadi saya waktu keluar dari universitas, pertama to be able untuk bisa memimpin harus bisa ngikutin dulu orang gitu. So in order to lead you have to follow first gitu. Dan kalau kita bisa bekerja dengan bos walaupun itu bosnya nggak baik atau irasional atau galak dan lain-lain, proses adaptasi mental kita terhadap seorang dalam posisi otoritas itu sangat penting untuk kita mengenal diri kita. Jadi saya selalu anjurkan, oke, sebelum gabung tes dulu, lu bisa nggak di dunia profesional atau di dunia di mana you're not the boss. Jadinya bukan masalah sektornya atau industrinya, kuncinya adalah bisa nggak mengikuti sebelum memimpin. Yang terbaik bukanlah yang datang dengan segala kelebihannya, tapi dia yang tidak pernah pergi dengan segala kekurangannya. Dan mungkin dari situ kita bisa melihat bentuk kesetiaan. Cari lingkungan yang positif, karena kalau kita cari lingkungan yang baik, saling support, saling membantu. Kalau satu orang bangkit, kita semua bangkit bersama-sama. Gua tidak dihargai, gue tidak masalah. Tapi kalau misalnya lu tidak menghargai orang, ya masalahnya berarti di lu gitu loh. Ciri-ciri orang sombong apa? Berbicara terus-menerus tentang dirinya, meninggikan dirinya terus-menerus. Percayalah, berlian walaupun dilumrah sekalipun tetap jadi berlian. Engkau tidak perlu meninggikan dirimu, tidak perlu show off tentang dirimu. Kalau engkau berlian, orang lain tahu engkau berlian pada satu hari nanti, teman-teman sekalian. Manusia bisa rubah alam, alam bisa rubah manusia. Ingat, makanya jangan sia-siakan alam itu. Hati-hati, dia bisa makan. Hargai alam, percayalah umur panjang. Pergaulanmu menentukan masa depanmu. Kalau ingin punya lingkaran yang berkualitas, upgrade dirimu. Perempuan itu harus mandiri. Harus mandiri gitu. Mandiri dalam arti bisa memecahkan masalah itu sendiri, jadi tidak ketergantungan dengan orang lain. Kalau bisa sih perempuan tuh harus kerja keras juga gitu. Jadi bukan karena laki-laki kontraknya nyari nafkah, kita perempuan cuma bisa enak-enakan aja. Ya, tapi juga perempuan harus bisa mengembangkan potensi yang dia punya. Kalau kita sibuk di dalam hidup kita ngurusin orang lain, kita nggak akan pernah bahagia. Mending kita fokus sama diri kita sendiri dan fokus untuk jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Lebih penting membebaskan anak-anak, ya, membela anak-anak. Mereka punya masa depan yang sama. Siapapun mereka punya masa depan yang sama dan mereka berhak untuk berhasil. Jadi kalau toh saya harus lepas semuanya, bahkan mungkin nyawa saya hilang, saya siap. Sahabat gue tuh nggak banyak, gue tuh nggak gampang terbuka sama orang, nggak gampang deket sama orang gitu. Jadi kalau dia bener-bener bisa deket sama gue, itu berarti prosesnya udah panjang banget gitu. Kenapa kita nggak boleh rebahan? Kenapa kita harus produktif? Karena kita punya nikmat yang Allah bilang, yang Allah kasih ke kita, yaitu akal dan hati. Nikmat akal dan nikmat hati. Akal lebih diutamakan, kata seseorang yang bijak, daripada hawa nafsu. Kenapa? Karena akal menjadikanmu sebagai pemilik zaman, sedangkan hawa nafsu membuatmu tunduk, membuatmu menjadi budak dari zaman itu sendiri. Tulisan itu rekam jejak. Sekali kita publikasikan, tak akan pernah bisa ditarik kembali. Tulislah hal-hal berarti yang tak akan pernah kita sesali kemudian. Hidup ini bukan hanya tentang prestasi, tapi kontribusi. Hidup bukan hanya untuk jadi kaya, tapi berguna. Pastikan kita tidak hanya berhenti di level bisa, tapi kita jadi orang yang dibutuhkan. Kita jadi orang yang berguna buat masyarakat dan orang-orang di sekeliling kita.
jangan cerita hal yang walaupun itu benar buat kita, tapi orang yang mendengarkan belum tentu bisa percaya. Iyalah. Kepercayaan itu butuh waktu. Jadi menurut gue, pemenang dalam hidup ini adalah bukan siapa yang cepat sampai. Pemenang dalam hidup ini siapa yang paling lama bertahan. Cintai apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu cintai. Itu rumus bekerja yang paling keren.